Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini saya akan membahas tentang kas dan kas kecil sistem dana tetap. Dosen mengampu Dr. Andes Joko Swandi, Magister Pendidikan, Program Studi Pendidikan Akuntansi. Di sini terdapat kelompok 2, yaitu yang pertama ada Freska Indriana Permatasari dengan NIM A210200044, ada Siti Yumaroh A210200052, Adelia Kurnia Putri A210200079, dan dengan saya sendiri yaitu Ruth Vendeksana Putra dengan NIM A210200080. Di sini akan dibahas mengenai tentang pengertian kas, ciri-ciri kas, bentuk-bentuk kas, bentuk yang tidak termasuk kas, pengertian kas kecil, peralatan yang dibutuhkan untuk pengelolaan dana kas kecil, fungsi kas kecil, prosedur pengelolaan dana kas kecil, mutasi dana kas kecil, dokumen pengelolaan dana kas kecil, metode pencatatan dana kas kecil, ciri-ciri sistem dana tetap, keuntungan sistem dana tetap, pengelolaan dana kas kecil menggunakan sistem dana tetap. Yang pertama itu ada pengertian kas. Jadi, kas itu apa sih? Kas adalah alat pembayaran yang dapat dipakai untuk membiayai kegiatan perusahaan. Kas merupakan aset yang paling lancar dan harus disediakan di perusahaan dalam jumlah yang mencukupi dalam pelaksanaan operasi perusahaan selama periode tertentu. Ciri-ciri kas, yaitu yang pertama dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau alat penukar dalam berbagai transaksi. Dua, dapat diterima oleh bank sebagai setorn untuk dimasukkan ke rekening perusahaan. Selanjutnya terdapat bentuk-bentuk kas. Bentuk-bentuk kas sendiri yaitu terdapat 1, uang tunai, 2, uang kas, 3, cek yang diterima dari pihak lain, 4, cek dalam perjalanan, 5, cek kasir, 6, wesel pos, 7, simpanan uang di bank luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk yang tidak termasuk ke dalam kas. Yang pertama ada surat berharga jangka pendek, yang kedua ada cek mundur, yang ketiga ada wesel kas. Selanjutnya adalah pengertian dari kas kecil. Dana kas kecil atau petty cash fund adalah uang kas yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Selanjutnya adalah peralatan yang dibutuhkan untuk pengelolaan dana kas kecil. Untuk dapat mengelola administrasi dana kas kecil, peralatan yang dibutuhkan antara lain: 1. Formulir permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua, formulir permintaan pengeluaran kas kecil. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas. Yang keempat, buku jurnal kas kecil. Yang kelima, buku laporan penggunaan dana kas kecil. Yang keenam, bukti pengeluaran kas kecil. Dan yang ketujuh, alat tulis dan alat hitung. Selanjutnya adalah fungsi kas kecil. Di sini fungsi kas kecil ada 3. Yang pertama ada fungsi kas, yaitu bertanggung jawab untuk mengisi cek, meminta otorisasi terhadap cek dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua, fungsi akuntansi, bertanggung jawab mengenai pencatatan pengeluaran, transaksi, pengisian kembali dana kas kecil, dan pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas. Yang ketiga, fungsi pemegang dana kas kecil, yaitu bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat tertunjuk dan dana kas kecil. Fungsi selanjutnya adalah fungsi yang memerlukan pembayaran tunai.
adalah bertanggung jawab terhadap pemakaian dana kas kecil serta mempertanggungjawabkan kepada pemegang dana kas kecil. Selanjutnya, fungsi pemeriksa intern, yaitu bertanggung jawab terhadap perhitungan dana kas kecil atau cash count secara periodik dan pencocokan hasil perhitungannya dengan catatan kas. Selanjutnya ada prosedur pengelolaan dana kas kecil. Di sini ada pembentukan dana kas kecil, yang mana diorientasikan oleh kepala bagian keuangan. Bagian-bagian yang terkait dengan prosedur pembentukan dana kas kecil adalah sebagai berikut. 1. Bagian utang, 2. Bagian kasa, 3. Bagian jurnal dan laporan, 4. Pemegang dana kas kecil. B. Pengeluaran dana kas kecil. Ketika mengeluarkan dana kas kecil, dokumen yang diperlukan adalah surat permintaan pengeluaran dana kas kecil dan bukti pengeluaran dana kas kecil. Adapun prosedur pengeluaran dana kas kecilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemakai kas kecil, dan yang kedua, pemegang dana kas kecil. C. Pengisian kembali dana kas kecil. Ketika mengisi kembali dana kas kecil, pemegang dana kas kecil melakukan permintaan pengisian kembali kepada kasir umum yang didukung dengan tanda terima kas kecil dan bukti pendukung lainnya. Setelah itu, bendahara atau kasir umum memberi cap dan tanda tangan serta menarik cek dengan nominal sejumlah yang tertera pada surat permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Mutasi dana kas kecil. Mutasi atau perubahan kas pada dasarnya adalah akibat adanya penerimaan dan pengeluaran dana. Dana kas kecil diterima kas umum dan dikeluarkan melalui bagian pemakai dana. Transaksi yang mengakibatkan terjadinya mutasi adalah sebagai berikut. A. Transaksi pembentukan dana kas kecil sebesar jumlah menurut keputusan Kepala Bagian Keuangan. Dokumen transaksi tersebut ialah sebagai berikut. 1. Bukti pengeluaran kas yang dibuat oleh bagian hutang. 2. Surat keputusan Kepala Bagian Keuangan sebagai dokumen pendukung. B. Transaksi pemakaian dana kas kecil melalui bagian-bagian pemakai dana. Dokumen transaksi tersebut ialah sebagai berikut. 1. Bukti pengeluaran kas kecil yang dibuat bagian-bagian pemakai dana. 2. Bukti penggunaan dana seperti nota kontan, kwitansi yang dibuat pihak luar perusahaan sebagai pendukung. 3. Surat permintaan pengeluaran dana kas kecil yang dibuat bagian-bagian pemakai sebagai dokumen pendukung. C. Transaksi pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen transaksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bukti pengeluaran kas yang dibuat bagian hutang. Yang kedua, surat permintaan pengisian kembali dana kas kecil sebagai dokumen pendukung dibuat oleh pemegang dana kas kecil. Yang ketiga, bukti pengeluaran kas kecil sebagai dokumen pendukung dibuat oleh bagian-bagian pemakai dana kas kecil. Berikut adalah contoh dokumen atau bukti pengelolaan dana kas kecil. Selanjutnya adalah contoh dokumen atau bukti pengeluaran kas kecil. Selanjutnya, contoh bukti kas keluar atau BKK. Contoh permintaan pengeluaran kas kecil atau PPKK. Perkenalkan, nama saya Siti Maro akan melanjutkan presentasi mengenai bukti pengeluaran kas kecil. Bisa dilihat untuk buktinya seperti pada gambar. Berikut adalah contoh permintaan pengisian kembali kas kecil atau PPKKK. Metode pencatatan dana kas kecil. Metode dana tetap.
Implicit Fund System adalah jumlah dana dalam rekening kas kecil selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Ciri-ciri sistem dana tetap. 1. Pengelola kas kecil meminta penggantian kepada kas umum dengan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran yang telah dilakukan. 2. Penggantian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang jumlahnya sama dengan dana kas kecil yang sudah dikeluarkan. 3. Pada saat dilakukan penggantian dana kas kecil, maka bukti-bukti pengeluaran dicatat dalam jumlah pengeluaran kas oleh pemegang kas umum. Keuntungan sistem dana tetap. 1. Menghemat waktu bagi kasir kas kecil karena tidak diganggu setiap kali terjadi pembelian atau pengeluaran kas kecil. 2. Penghemat waktu dalam pembukuan pengeluaran rekening nominal. Pembentukan dana kas kecil menggunakan sistem dana tetap. Kasir kas kecil diberikan sejumlah uang. Pada saat kas kecil hampir habis, kasir kas kecil membuat laporan penggunaan dana untuk keperluan pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian dana kas kecil selalu sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Jadi sebenarnya dana kas kecil selalu sama atau tetap. Baik, demikianlah presentasi dari kita yaitu tentang kas dan kas kecil. Mungkin ilmu yang kita berikan atau presentasi yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi suatu pembelajaran untuk kita semua. Apabila ada kurang dan lebihnya dari kami mohon maaf. Sekian dari kami. Naik delman pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Sekian presentasi kita, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.